Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Luar biasa. Ini berita yang sangat mengerikan sekali. Apa itu beritanya? Jadi guys, baru-baru ini Yaman resmi mendukung Iran membombardir Amerika dan Israel guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Luar biasa Yaman ya. Negara yang sangat miskin tapi berusaha membombardir Israel. Wow, luar biasa. Boleh juga ya nyali daripada Yaman ini. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Yaman mendukung Iran, bagaimana dengan orang Yaman yang ada di Konoha? Seperti Habib Rizik, ya, Habib Bahar, dan sebagainya. Atau Habiban yang ada di Konoha. Atau penjual obat para Habib yang ada di Konoha. Apakah mereka akan membantu gitu? Kalian setuju nggak kalau misalnya Pak Habib Rizik, Pak Habib Bahar itu disuruh pergi ke Yaman untuk apa? Untuk membantu Houthi perang gitu, memborbardir Arab atau memborbardir Amerika dan Israel. Apakah Anda setuju atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau disuruh ngongkosi, saya mau ya, patungan gitu ngongkosin ya. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat mengerikan sekali ya ancaman daripada Yaman ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan daripada Houthi dengan Yaman? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang mengancam Amerika dan Israel? Siapa sebenarnya yang membantu Iran? Apakah pemerintahan Yaman atau Houthi? Jadi di media sosial itu simpang siur ya beritanya. Ada yang mengatakan bahwa Yaman itu membela Houthi, ada yang mengatakan bahwa Yaman itu membela Arab, ada yang mengatakan bahwa Houthi itu adalah ormas ya seperti FPI, HTI dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah Yaman itu sebenarnya main di dua kaki ya. Mereka membantu yang namanya Houthi tapi di belakang layar ya, tapi kalau ditanya mereka nggak ngaku ya, mereka membiayai dan sebagainya. Jadi simpang siur gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara sekecil Yaman tapi nyalinya gede ya gitu? Kenapa? Apa yang dipunyai oleh Houthi atau Yaman? Siapa sebenarnya yang mendukung Iran ini? Apakah Houthi atau Yaman? Kemudian kenapa di Timur Tengah itu sangat suka dengan peperangan? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi oleh ajaran gitu? Apakah karena dipengaruhi oleh doktrin gitu? Apakah karena dipengaruhi oleh tradisi gitu? Apakah dipengaruhi oleh kontur alam di sana gitu? Apakah dipengaruhi oleh cuaca yang ada di sana? Apakah karena gersang, panas gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas ya, karena ya setelah saya riset, saya menemukan fakta yang sangat-sangat amazing gitu ya. Fakta ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah tes tes cek 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 cek. Pada faktanya, mohon maaf bagi yang TV dunia. Jadi setelah saya riset itu, di Timur Tengah itu punya tradisi perang ternyata guys. Beda dengan di Konoha. Konoha itu nggak punya tradisi perang. Kita tuh nggak punya tradisi konflik guys. Makanya kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, di Konoha itu banyak polisi tidur. Kenapa di Konoha banyak polisi tidur? Sementara di luar negeri, di Timur Tengah nggak ada polisi tidur. Apa alasannya? Karena kita tuh nggak suka konflik. Jadi daripada negor pengendara, lebih baik kita bikin polisi tidur. Nah, masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat yang nggak enakan. Kenapa? Karena kita nggak punya budaya untuk konflik perang, nggak punya. Sementara Timur Tengah itu punya budaya perang atau tradisi perang. Kenapa? Apa alasannya?
Karena sumber daya alam yang sangat sedikit, sementara di Konoha banyak sumber daya alam. Kemana-mana ada air ya, mana-mana ada sungai. Ngapain memperebutkan sungai? Di mana-mana kan banyak air, banyak sumur dan sebagainya. Ya, banyak sumber daya alam. Sementara dulu di Timur Tengah itu ya serba susah gitu ya. Ya makanya harus perang gitu ya. Ya kalau nggak mau perang ya udah mati gitu. Ya mau nggak mau harus perang. Sehingga tradisi mereka itu mendarah daging bahwa mereka itu suka perang. Makanya ya kalau kita perhatikan perang yang ada di Timur Tengah ini sebenarnya ini perang tradisi guys. Tanpa kita sadari. Ini semacam budaya, susah didamaikan. Itu akan terjadi terus gitu ya. Terus ya, nggak bakalan selesai. Buktinya apa? Buktinya Iran sudah kehilangan pemimpin, tapi mereka masih tetap melawan tuh. Kenapa? Karena mereka punya tradisi perang. Mereka punya budaya perang. Namanya budaya, namanya tradisi kan, sama seperti Konoha misalnya. Kalau Konoha itu kan punya tradisi korupsi kan, atau budaya korupsi. Ya sampai kiamat juga kita korupsi gitu. Ya, kalau budaya korupsi kita nggak diubah, ya sampai kiamat juga kita akan korupsi. Sama seperti yang ada di Timur Tengah. Kalau tradisi perang mereka nggak diubah, yang nggak bakalan bisa berubah. Yang bisa merubah tradisi yang ada di Timur Tengah ini, atau tradisi perang ini adalah mereka sendiri. Apakah Mr. Chaplin atau Pak JK bisa mendamaikan Timur Tengah? No. Yang ada itu semacam ejekan bagi orang Timur Tengah. Itu semacam menyetor kepala ke Timur Tengah ya. Nggak bisa. Yang bisa memperbaiki Timur Tengah itu adalah diri mereka sendiri. Apakah arak pesek bisa memperbaiki itu? Enggak. Apakah orang-orang nyaman yang ada di Konoha seperti Pak Anies, Habib Rizik dan sebagainya bisa mendamaikan perang yang ada di Timur Tengah? Nggak bisa. Yang bisa mendamaikan mereka itu adalah mereka sendiri gitu. Karena mereka sebenarnya punya tradisi perang gitu ya. Atau budaya perang. Jadi kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, kalau misalnya nih, ya saya tidak membela Israel di sini ya. Kalau misalnya Israel itu damai-damai aja gitu ya, nggak ganggu negara lain ya. Ya misalnya nih ya, hidupnya itu pengen damai misalnya. Maka tetangga-tetangganya itu biasanya tangannya gatal gitu. Ya, biasanya mereka akan menembakkan rudal gitu ya, nyari gara-gara. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena sudah tradisi, gatal, tangannya gatal guys. Jadi pengen nyerang gitu ya, pengen ribut gitu ya. Namanya tradisi kan seperti itu. Sama seperti Konoha. Kalau kita perhatikan Konoha itu kan punya tradisi korupsi kan. Jadi kalau kita nggak korupsi itu gatal ya. Pejabat kita itu tangannya gatal gitu ya. Ya, sama seperti itu. Ya, tanpa kita sadari. Kemudian ya yang jarang kita sadari itu, kita tuh terlalu fokus ngurusin negara lain daripada negara kita. Negara-negara maju di dunia ini mereka nggak terlalu ngurusin Timur Tengah. Ya ada tuh ya, Singapura ngurusin Timur Tengah, ya kemudian Vietnam ngurusin Timur Tengah, kemudian Jepang ngurusin Timur Tengah, nggak ada tuh ya, Australia ngurusin Timur Tengah, nggak ada. Karena mereka masyarakat yang berpendidikan, mereka berpikir yang bisa mendamaikan Timur Tengah itu ya mereka sendiri, nggak ada hubungannya dari luar gitu. Mereka yang gatal perang kok ya, yang mereka yang pengen perang gitu. Jadi makanya saya katakan berkali-kali, saya mengatakan lebih baik kita kembali ke filosofi leluhur kita. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk pindah agama, enggak. Bukan pindah agama, tapi kembali ke filosofi leluhur kita. Berbuat baik. Ada banyak filosofi leluhur kita yang kita tinggalkan. Silih asih, silih asuh, yang saling mengasihi, saling membantu, saling menjaga alam ya. Jadi tanpa kita sadari, agama lokal itu sangat dekat dengan alam. Karena apa? Karena ada doktrin menjaga alam. Jadi kalau ada agama dari luar yang lalu kita anut, ini akan merusak lingkungan kita. Karena bukan ada agama dari luar itu, agama yang dari tanah gersang misalnya, datang ke Konoha. Itu tidak akan bisa digunakan untuk menjaga alam tanpa kita sadari ya. Makanya kita harus kembali ke filosofi leluhur kita. Bukan berarti saya mengajak yang nonton video untuk pindah agama, enggak seperti itu tujuan saya. Ya, mari kita kembali ke filosofi leluhur kita, berbuat baik gitu. Jangan ngurusin negara lain deh, capek gitu ya. Kalau kita hancur, emang nyaman peduli dengan kita? Enggak. Kalau kita hancur, emang Timur Tengah peduli dengan negara kita? Enggak.
nggak peduli. Ya, apakah Israel peduli dengan negara kita? Nggak peduli. Kitalah yang peduli dengan negara kita, yang bisa membantu negara kita, yang bisa memperbaiki negara kita itu, ya kita, bukan orang Australia gitu. Cuman warga Konoha itu kan kalau kita tanya, kenapa negara kita nggak maju? Oh ini karena anti asing, oh ini karena Zionis, oh ini karena Illuminati, oh ini karena elit global, oligarki, apa segala macam, pokoknya bermacam-macam ya. Itu namanya menyalahkan pihak ketiga. Nggak ada yang bisa bikin negara kita maju kalau bukan kita sendiri. Ya, makanya ya saya ajak yang nonton video ini, ayo kita kembali ke filosofi leluhur kita, yang kembali ke ajaran yang mengajarkan akal sehat gitu. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya. Kamu tuh menyembah berhala. Kamu menyembah patung ya. Menyembah kuda ya. Menyembah pohon ya. Nggak guys. Karena kalau kita bicara tentang menyembah siapapun, menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak Maha Esa, atau Tuhan agama lokal dan sebagainya, Tuhan juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Bukan berarti saya mengatakan saya tidak percaya dengan Tuhan. Saya tidak memusuhi Tuhan. Ya. Saya bicara by data. Saya ngambil dari sudut pandang ilmiah. Tuhan juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Kalau misalnya mengatakan, agama kita yang bilang masuk surga. Kalau masuk ke agama kita masuk surga, kata siapa? Emang Tuhan pernah ketemu manusia gitu, lalu menunjukkan surga. Inilah surga yang sebenarnya. Apakah ada seperti itu? Nggak ada. Itu kan cuma katanya, dan katanya. Diriwayatkan oleh katanya, dan katanya. Jadi, mohon maaf bagi yang videonya, agama itu kan subjektif, bukan objektif. Artinya, ya, kalau kita mengatakan bahwa hanya melalui agama kita lah masuk surga, itu kan pernyataan subjektif, bukan objektif. Jadi kalau warga Konoha itu ngata-ngatain agama leluhur kita itu nggak rasional lah, nggak objektif lah, dan sebagainya, dan nggak keren lah gitu. Emang agama dari Timur Tengah objektif? Enggak kan? Subjektif juga gitu. Di mana-mana agama itu subjektif. Agama itu kan keyakinan. Namanya keyakinan ya kan, kalau kita yakin bahwa pohon cipluk bisa bawa kita ke surga, kalau kita makan pohon cipluk nih ya, buahnya gitu ya, atau pohon toge misalnya, ya kita akan yakin itu gitu ya. Nah permasalahannya di Konoha kan, kalau kita menyembah pohon nangka, maka kita dikata-katain gitu. Kan sama-sama pohon juga gitu. Ya kan? Mohon maaf guys. Jadi menurut saya pribadi ini ada semacam keanehan. Kita belum sadar bahwa agama itu adalah keyakinan. Agama itu keyakinan guys. Mau agama impor, mau agama luar, agama lokal, agama apapun di dunia ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat subjektif. Dan negara-negara maju paham ini. Negara-negara yang berpendidikan paham ini. Orang-orang berpendidikan paham ini. Makanya mereka kelihatannya gak peduli dengan agama. Karena mereka menganggap bahwa agama itu hal yang subjektif, bukan objektif. Ya, tapi disclaimer orang, saya tidak membenci agama ya. Nanti saya akan dikata-katain membenci agama. Kamu membenci agama. Kamu mau ngajak kita untuk tidak beragama. No, bukan. Saya ngajak yang nonton video ini ya untuk berkesadaran ya. Saya bongkar dulu gitu ya, doktrin-doktrin yang selama ini kita anut gitu. Ya mungkin saya sedikit ditentang gitu ya. Tapi yakinlah ya. Nah, agama juga keyakinan ya. Jadi makanya kembali ke keyakinan masing-masing. Artinya gini, kalau kita meyakini dengan mengelilingi batu itu kita masuk surga, ya udah yakinin aja. Tapi jangan menjelek-jelekkan orang yang menyembah atau yang mengelilingi pohon gitu. Agama itu subjektif guys ya. Itu dari sudut pandang pemikiran yang ilmiah ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti ada saja yang menurut saya itu anti agama. Saya nggak anti agama. Saya netral terhadap agama. Saya itu orangnya sekuler. Sekuler itu bukan memusuhi agama, tapi netral ke semua agama. Ya nggak boleh dikit-dikit agama, ya pekerjaan agama, ya ritual ibadah digabung-gabungkan dengan pekerjaan gitu, nggak boleh. Ya harus profesional ya. Kerja ya kerja gitu. Saya juga percaya dengan ibadah kok. Ya bikin video ini kan ibadah gitu.
Ibadahnya apa? Ibadahnya menyadarkan yang nonton video ini supaya jangan terlalu fokus mengurusi negara luar, fokus mengurusi negara kita, fokus mengurusi SDM bangsa kita. Kemudian bagaimana dengan yang terjadi di Timur Tengah ini? Siapa sebenarnya Houthi itu? Apakah itu perwakilan daripada Yaman? Enggak. Jadi pada faktanya Houthi itu adalah ormas, ormas yang dipersenjatai. Itulah alasannya kenapa ormas-ormas yang ada di Konoha itu harus diberantas sebisa mungkin, diberantas. Kalau sudah, nggak semuanya tapi ya, kalau sudah mulai pengen mengganti ideologi gitu ya, pengen bikin negara kita negara agama, ya itu tantangan berat bagi bangsa kita, guys. Ya, jadi Houthi itu adalah ormas yang dipersenjatai, dan anehnya Houthi itu punya oh, pertahanan yang sangat luar biasa. Bahkan pemimpin daripada Houthi itu tidak pernah ketemu orang luar gitu. Dia tuh dirahasiakan banget ya pemimpin daripada Houthi, sehingga susah diincar oleh Israel. Yang muncul di televisi itu juru bicara daripada Houthi ya, jubir Houthi. Ya. Tapi saya takut ya, takutnya nanti jubir Houthi ini diincar oleh Amerika dan Israel. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah yang sekarang ini masuk akal atau tidak? Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini karena saya bukan pengagama. Ya, silakan dibantah ya, bantah pakai data ilmiah. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.